bulan di mana manusia banyak yang lalai. Manusia banyak yang lalai setelah mereka sibuk ya, di bulan haram, ya ini bulan Rajab, masuk bulan Sa'ban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar rahimahullah, salah satu ulama terkemuka, Syahrus Sa'ban, ya ini Syahru Syaqyil Zar'. Bulan Sa'ban, bulan di mana menyirami tanaman. Semalam bulan Rajab, kata Abu Bakar rahimahullah, salah satu ulama kita, ya ini Syahruz Zar', bulan di mana menanam. Sekarang bulan Sa'ban masuk di mana kita menyirami tanaman tersebut. Inilah penentu kita untuk menuai hasil dari hasil yang kita tanam. Ya. Apakah tanaman itu subur, layu, atau sebaliknya mati tanaman tersebut? Di bulan Sa'ban inilah di mana manusia banyak yang lalai. Mereka mempersiapkan ya, untuk bulan Ramadan. Di Sa'ban inilah mereka sibuk ya, memikirkan untuk bulan Ramadan. Dan kebiasaan orang-orang terdahulu ya, zaman terdahulu, yakni zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bulan Sa'ban mereka sibuk. Maka Sa'ban itu berkaitan dengan ya, artinya mencari air ya, mereka sibuk mencari air, mengumpulkan air untuk persediaan bulan Ramadan. Ada sebagian sibuk di pertaniannya. Khatibillah, ya mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mari di bulan Sa'ban ini kita gunakan untuk ya, menyiram tanaman tersebut. Maksudnya, mari di bulan Sa'ban ini kita jadikan sebagai bulan untuk berlatih, menghadapi bulan Ramadan nanti. Akhwatullah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita sama tahu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Sa'ban, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ya, bagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memperbanyak puasa
memperbanyak puasa. Bagaimana Aisyah mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensempurnakan puasanya. Akhwatu billah, ini gambaran Rasulullah begitu antusiasnya, ya, dia berpuasa. Di riwayat lain disebutkan juga, ma ra'aitu aksara siyaman minhu bisya'ban. Tidaklah aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Rasulullah memperbanyak aksara siyaman, memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Ini petanda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sungguh, ya, di bulan Sya'ban itu dia lebih semangat, lebih antusias di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, ya. Selain ibadah wajib, ibadah sunnah ini sangat luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian sudah sangat luar biasa. Kita lihat amal ibadah dia, sampai dalam satu riwayat kakinya sampai bengkak-bengkak. Yang mana kita tahu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah orang yang diampuni dosanya, yang lalu dan yang akan datang. Tapi apa jawaban baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Fala akunu abadan syukura. Apakah aku tidak patut menjadi hamba yang bersyukur? Apakah aku tidak patut menjadi hamba yang bersyukur? Sangat simpel jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya semakin banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki, yang telah memberikan peluang dan kesempatan untuk memeluk agama Islam dan berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Khatbillah. Wa in ta'uddu ni'matallah wa la tuhsuha. Kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Khatbillah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat luar biasa ibadahnya. Maka kita
Ya, apalagi kita hamba Allah, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita lebih antusias di dalam beramal, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Khatifillah, ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kebajikan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal-amal manusia semuanya diangkat. Khatifillah, diperhitungkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa. Saya tidak melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, ini Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah. Beliau menjawab, sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfalun nas. Yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'im." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, bulan itu banyak manusia yang lalai, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan diangkatnya turba, diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam. Dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Fa uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku sangat suka, sangat cinta diangkat amalku. Rasulullah sangat senang diangkat amalnya ke langit dan dia dalam keadaan wa ana sha'im, saya dalam keadaan berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di situ, zalika syahrun yaghfal. Yaghfalu itu adalah lalai artinya. Rasulullah telah mengabarkan dahulu kepada para sahabat. Sekarang terbukti. Kita lihat di bulan Sya'ban, manusia pada sibuk. Seolah-olah mereka mempersiapkan sesuatu, ya ini menyambut bulan Ramadan, tapi salah cara menyambutnya. Mereka menyambutnya dipenuhi dengan keduniaan. Lalai mereka dalam melaksanakan ibadah puasa, salat duha, salat qabla dan ba'da, setelah salat wajib, salat witir, salat tahajud, ini lalai. Enggak apa-apalah, yang penting untuk mempersiapkan Ramadan. Salah. Ini mindset yang salah. Akhwatu fillah, jangan sibukkan sesuatu yang mungkin itu melalaikan di bulan Sya'ban ini.
Sehingga kalau kita lihat berapa banyak orang yang sibuk di bulan Sya'ban ini, mereka berdalih untuk menyiapkan bulan Ramadan, mempersiapkan bulan Ramadan, ingin menyambut bulan Ramadan dengan gembira. Tapi metode mereka menyambut bulan Ramadan ini sangat salah. Mereka pikir dengan dunia mereka, bersungguh-sungguh dengan dunia mereka, toh begitu-gitu aja. Jadi di bulan Sya'ban ini adalah bulan penentu, bulan untuk berlatih diri dalam menghadapi, ya, kalau dalam istilah pertandingan, ya, siapa yang menang, siapa yang kalah nanti. Karena Allah mengatakan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Bukan langsung Allah menyebutkan apabila kamu puasa Ramadan, ya kan, kamu jadi orang bertakwa. Tidak. Di sini punya kaidah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti di sini predikat takwa harus kita cari, harus kita usahakan. Terkadang seseorang manusia menghadapi dunia sungguh-sungguh, siang dan malam, bahasanya dia banting tulang, sedikit pun dia tidak dapat dunia itu, malah akhiratnya terabaikan. Auzubillahi min dzalik. Khawatibillah, yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terbukti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini baina Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan, yakni Sya'ban. Makanya ketika manusia banyak lalai dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sungguh-sungguh di bulan Sya'ban yang mana manusia banyak melalaikannya, dia sungguh-sungguh beramal di bulan Sya'ban, puasa sunnahnya, salat sunnahnya dia tegakkan, maka ini kesempatan kita untuk memperoleh pahala yang sangat besar. Jadi kan, karena Allah memberikan pahala sesuai dengan, ya, kesungguhan kita, di mana banyak manusia lalai, kita beramal soleh, ya kan, duhanya, sholat witirnya, tahajudnya, sholat fajarnya, menjaga sholat wajib di awal waktu. Ini harus betul-betul serius, sehingga nanti kita mendapat predikat takwa di bulan Ramadan. Karena nanti bulan Ramadan adalah hasil, memanen hasilnya. Ya, setelah tadi di bulan Sya'ban, kata Abu Bakar rahimahullah, ya, bulan Sya'ban menyiram, bulan Rajab menanam, bulan Sya'ban menyiram tanaman, di bulan Ramadan nanti kita mengutip hasilnya. Karena apabila kita ingin mengutip hasilnya di bulan Ramadan, maka bersungguh-sungguh kita perhatikan di bulan Sya'ban ini sebagai wadah latihan. Khawatibillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ada beberapa hal, ya, para ulama menyampaikan nasihat kepada, ya, terkhususnya kita umat muslim, yang harus dilakukan di bulan Sya'ban ini adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beranggapan nanti saja ketika masuk di bulan Ramadan saya akan bertobat, disitulah nanti saya akan beramal. Khawatibillah, itu persangka yang salah.
Hari ini yang kita masih bernapas, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup, maka inilah hari kita, bukan hari esok yang belum pasti. Apakah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafas, atau sudah tidak bernapas lagi kita nanti di bulan Ramadan? Ya kan? Begitu banyak teman-teman kita telah mendahului kita, ya kan? Mereka duluan wafat daripada kita, dan kita sangka kita bisa bersama dengannya, ya kan, di bulan Ramadan nanti. Akhirnya dia tidak jumpa bulan Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban inilah momentum yang sangat luar biasa. Mari bersihkan diri, bersihkan dari sifat kedengkian, iri, dendam. Maka cepat maafkan saudara kita. Ustaz, dia yang salah kok, saya kan nggak salah. Ingat, kita tidak tahu ya umur kita. Jadi maaf-maafan kepada suami kita, seorang suami minta maaf pada istrinya, atau seorang anak minta maaf pada orang tuanya, jangan nunggu ya di bulan Syawal. Emangnya minta maaf itu setahun sekali? Tidak. Di situ ketika kita ada permasalahan dengan saudara kita, dengan suami kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, cepat segerakan minta maaf. Ini petanda kita minta ampun kepada Allah SWT. Karena hubungan dengan Allah kita cepat diampuni Allah, tapi hubungan dengan manusia ini butuh kita minta maaf. Segerakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah, wasari'u. Karena di bulan Sya'ban adalah pengembelengan hati kita. Tazkiyatun nufus, ini membersihkan, mensucikan hati kita. Karena apabila di bulan Sya'ban ini hati kita masih ada rasa dendam, iri, dengki, bahkan amarah yang sangat luar biasa kepada seseorang, ya, kita khawatir di bulan Ramadan sulit kita beribadah kepada Allah. Karena orang-orang yang nanti melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan adalah orang-orang yang hatinya bersih. Itulah orang-orang yang mampu hatinya bersih. Sangat mudah apabila seorang membersihkan dirinya, sangat mudah nanti ketika menghadapi bulan Ramadan. Ya kan? Berapa banyak kita lihat semangat di awal Ramadan seminggu, sopnya sampai ke belakang. Begitu ya pekan ketiga makin maju sopnya. Kalau usaha makin maju lumayan ya kan? Makin banyak ribihnya, keuntungannya. Tapi kalau ibadah semakin maju sopnya, petanda musibah, khasirun, petanda orang-orang tersebut rugi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Sya'ban ini adalah bulan penggemblengan, bulan di mana manusia lalai, kita melaksanakan ibadah.
Ya kan? Kurangi hal-hal yang sifatnya melalaikan diri kita. Ya, kita latih. Ya, mungkin jika ada grup-grup yang mungkin itu tidak bermanfaat, ya usahakan terlibur dulu. Karena kalau kebanyakan grup nanti nggak kita filah-filah dari sekarang di bulan Sya'ban ini, bulan Ramadan sulit. Begitu membaca Quran, centeng, buka lagi, baca sebentar, centeng, waduh, bunyi centeng jadi ya, yang gaji nggak baca Quran, ya, khatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini menjadi perhatian. Bulan Sya'ban inilah bulan persiapan sebagaimana seorang yang ingin ikut dalam pertandingan, ya kan? Mungkin santri-santri kita ada di sini, ya kan? Mereka ketika menuju pertandingan, misalnya tilawatul Quran, menghafal hadis, menghafal hadis, atau apa itu yang kori-kori itu kan, gitu kan, itu dipersiapkan sebelum tanding. Jadi kalau sungguh-sungguh mereka sebulan sebelum bulan depan pertandingan, Anda yakin mereka tuh lebih sungguh-sungguh, lebih memperhatikan ya bacaan mereka, hafalan mereka. Begitu juga seorang pemanah, sehari dalam sebulan itu dia mungkin lebih usahanya lebih sungguh-sungguh, sehingga banyak dia, ya misalnya seorang pemanah ingin menang dalam perlombaan memanah pacuan kuda atau macam, ini latihan yang sungguh-sungguh, ya kan? Seorang pengusaha juga seperti itu, bulan depan baru dia bisa menuai, sebulan dia banting tulang. Khatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan di bulan Sya'ban ini, ya, dalam mempersiapkan bulan Ramadan ini. Jadi momen-momen, ya, beberapa minggu lagi, berapa pekan lagi nggak salah nih ya, Ramadan, maka manfaatkan waktu-waktu ini untuk melaksanakan dan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kurangilah media sosial kita, atau mungkin kita lihat teman-teman kita asik melihat ya film-film drama yang mungkin membuat kita sedih, terharu. Ini kan perkara-perkara yang melalaikan. Ingatkan mereka ya, bahwasannya film-film drama itu adalah film-film khayalan. Kalau Anda bilang film khayalan, nggak ada kerjanya, tiba-tiba punya mobil, tiba-tiba punya rumah mewah, tiba-tiba bisa makan di restoran yang harganya mahal. Ini kan khayalan semua, buat rusak. Ya, nasihatkan kepada mereka yang masih hobi. Ya, ini merusak akidah, ini merusak ibadah mereka, seolah-olah ketika kita beribadah kepada Allah menghalangi kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Ya, sungguh tipu daya syaitan yang sangat luar biasa. Karena syaitan itu tidak mau ya, kita itu beribadah kepada Allah SWT, dihalangi dengan khayalan-khayalan atau syahwat-syahwat. Ya kan? Terbukti kata Rasulullah, hujibatil nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Hujibatil nar, neraka itu diliputi dengan syahwat, keinginan, ya kan?
Enak ini kalimat terus kita lihat. Kadang tahan berjam-jam. Kita nasihatkan pada teman-teman kita yang masih hobi seperti itu. Kita tinggalkan karena kita ingin menuju ya final. Sebenarnya kita ingin menuju final. Ya ini menyambut puasa Ramadan di bulan Sa'ban inilah ya kesungguh-sungguhan kita. Para sahabat-sahabat terdahulu, para ulama-ulama terdahulu itu enggak cukup sebulan, terkadang setengah tahun sebelum masuk Ramadan mereka sudah siapkan, mereka sudah sungguh-sungguh ya, mereka tata semua dengan rapi, ya kan? Al-Quran mereka sudah mulai dilatih. Makanya di bulan Sa'ban ini kasratul qiraah, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena apabila kita terbiasa membaca Al-Quran di bulan Sa'ban ini sudah menyatu hati kita. Ya biasanya 1 halaman kini menjadi 3 halaman di bulan Sa'ban ini. Ya, punya planning istilahnya, punya schedule waktu kita di dalam berada kepada Allah. Ini penting. Ya, seorang pembisnis saja mereka punya waktu. Jam sekian aku harus begini, pagi aku harus begini, siang harus begini, malam aku harus meeting begini. Mereka perkara dunia aja luar biasa sehingga mereka menjadi orang yang sukses. Maka kita ya mungkin selaku seorang muslim dan muslimah mestinya lebih sungguh-sungguh untuk mengais ya akhirat kita. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pikirkan, akhwatu fillah. Jika kita lalai di bulan Sa'ban ini seolah-olah nanti ajalah masuk di bulan Ramadan, di hari pertama saya akan sungguh-sungguh. Ya, dengan demikian maka kita termasuk orang yang gagal pada hakikatnya. Berat. Kalau nggak pernah dilatih berat, lihat seorang pemain bola, nggak pernah dia, ya macam ya teman-teman sebagian masih hobi futsal, dia langsung masuk, apa katanya? Oh, ampun, pegel kali, belum ada pemanasan tadi kan gitu. Udah letih dia. Seorang ya teman ada juga yang hobi main badminton, dia katakan begitu juga. Ya Ustaz, kok langsung main tanpa pemanasan, badan tuh bersakitan gitu. Jadi rasa malas itu akan nimbul, seolah-olah ada ujur badan itu sakit, nggak mengerjakan amal ibadah. Ya, itu budaya setan. Jadi kalau kita sudah pemanasan ya di bulan Sa'ban ini, ya sungguh-sungguh beramal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk menghadapi ya bulan Ramadan nanti di dalam ya mengutip atau mengambil hasil dari yang telah kita tanam dan kita siram. Akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Punya mindset waktu kita juga di dalam ibadah ini. Coba kita setel ya di bulan Sa'ban ini. Contohnya sebelum zuhur kita baca ya 2 halaman, sesudah zuhur kita baca 2 halaman, sebelum subuh misal salat subuh, sudah subuh, sikit-sikit aja, sikit-sikit, continue, kan banyak juga, ya kan? Maghrib juga, setelah maghrib, usahakan, misalnya 2 halaman, usahakan, ya, gitu juga setelah isya, sebelum isya kita nunggu isya 2 halaman, sikit-sikit, tapi kan continue, mudawwam, ya, dan inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Habbul amal ila Allah taala ya, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ya ini adwamuha wa in qala. Adwamuha ini adalah perlahan-lahan ya sedikit tapi continue. Dan ini paling disukai Allah Subhanahu wa taala
ketimbang kita baca 1 juz hari ini, besoknya nggak baca-baca lagi, bahkan sampai 3 minggu baru buka Quran lagi. Maka ini ya sesuatu yang salah di dalam beramal. Berapa banyak kultur jadinya. Iya. Semangat 1 hari ini, besok enggak lagi. Akhirnya futur. Ya kan? Futur. Khawatibillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di bulan Sya'ban ini, mari kita gunakan untuk membaca. Selain kita membaca Al-Quran, ya usahakan kita membaca terjemahannya juga, memahami isi kandungan Al-Quranul Karim, ya, biar menimbulkan rasa khusyuk di hati kita, ya. Karena apabila kita ya memikirkan atau mempelajari makna-makna Al-Quran, maka ini akan menanamkan di hati kita kekhusyuan, ya. Karena khusyuknya seseorang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ngerti, ya, dia ngerti apa yang dibacanya. Makanya kalau kita lihat syekh-syekh yang di Arab Saudi itu, kenapa mereka menangis? Karena yang dibacanya ngerti. Surat Ajab, ya, sehingga dia menangis. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ada sebagian, ya, jenis Sya'ban ini berkeyakinan mereka melakukan, ya, contoh mereka ambil dalil, wahai Ali, barang siapa sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban dengan membaca surat Al-Fatihah 10 kali pada setiap rakaat, maka Allah akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Ya, ini dilakukan oleh kaum muslimin. Maka hadis ini maudhu, palsu, ya kan? Di setiap nisfu Sya'ban, pertengahan ya Sya'ban, mereka melakukan ya ritual ibadah, ya, salat 100 rakaat, kemudian membaca surah Al-Fatihah 10 kali pada setiap rakaat. Ini keyakinan yang salah. Mereka meyakini bahwasanya Allah akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Ya, hadis ini maudhu, palsu, maka jangan dilakukan. Cukup kita melakukan hadis-hadis yang sahih. Ya. Kalau kata para ulama, kalau seandainya kita mengamalkan hadis yang sahih, maka kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup untuk mengamalkannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu sangat banyak ada di sahih. Amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, itu pun tertinggal sebagian amal tersebut. Konon lagi kita mau menambah amalan-amalan yang jelas-jelas itu tidak ada dasarnya, kan sia-sia jadinya. Ya kan, man ahdasa jadinya. Barang siapa yang melakukan suatu yang hal-hal yang baru atas perkara kami, maka tertolak. Akhwatu billah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mari di bulan Sya'ban ini, ya, bulan kesempatan, ya, khususnya kita bagi ummahat, ingat-ingat dulu ada yang kita tinggalkan disebabkan kita berhalangan. Maka di bulan Sya'ban ini para ulama menganjurkan untuk mengganti, mengqadha puasanya yang
semalam ya yang tertinggal ya disebabkan uzur. Jadi silahkan bagi yang ada mungkin ya melahirkan atau gimana ya bayar fidyahnya. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga ya salafus saleh yang memiliki harta ya yang memiliki harta melebihi hartanya, maka dikeluarkanlah nisabnya. Makanya para salafus saleh terdahulu di bulan Sya'ban inilah momen-momen untuk mengeluarkan ya zakat harta ya, bukan zakat fitrah. Nanti salah pula nafsirannya ya kan, zakat harta. Jadi para salafus saleh terdahulu apabila masuk di bulan Sya'ban, inilah kesempatan mereka ya untuk membayar zakat hartanya. Khatufillah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Jadi di bulan Sya'ban ini juga mari ya sempatkanlah untuk melakukan amal-amal kebajikan seperti sedekah. Ya mungkin hari-hari biasa kita jarang untuk bersedekah, maka di bulan Sya'ban inilah untuk berlatih diri ya, sedekahkan walaupun 2.000 perak ya, yang penting continue 2.000, besok 2.000, ada kotak infak yang mungkin untuk masjid atau anak yatim masukkan ketika mau belanja, itu kan ada di kedi-kedi itu kan, udah masukkan aja apa, insyaallah ya itu untuk melatih kita. Karena di bulan Ramadan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, dia sangat antusias sedekahnya dari hari-hari sebelumnya. Jadi di bulan Sya'ban ini adalah bulan memperbanyak amal saleh. Berapa poin tadi yang bisa kita ambil? Yang pertama, Rasulullah itu memperbanyak puasa, ya kan? Dan Rasulullah yang kedua itu sangat senang berpuasa di bulan Sya'ban karena diangkatnya amal kebajikan. Yang ketiga, para ulama menganjurkan di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak istighfar ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki. Yang keempat, memperbaiki hubungan kita ya, dengan sesama manusia yang mungkin membuat hati kita tidak tenang, membuat hati kita gelisah ya kan. Bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan nanti sementara hati kita rusak ya, masih terisi di hati kita ya itu tadi ketidaksukaan ya, hilangkan semua ini ya kan, karena Allah menginginkan ya hati kita itu tenang. Karena dengan hati yang tenang, maka ibadah tersebut insya Allah akan khusyuk ya. Ibadah tersebut akan khusyuk hadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa ya membantu apabila kita mampu, menolong orang-orang yang susah ya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami kesulitan ya, atau mendamaikan. Kita lihat misalnya ada teman kita atau tetangga kita yang bersengketa atau bermusuhan di antara kakak dan adik ya, cepat, atau di kalangan keluarga kita sendiri, cepat damaikan ya, karena orang-orang yang berselisih, yang memutuskan silaturahmi kata para ulama ya, maka ibadahnya tertolak, mardud. Kita nggak mau tertolak ibadah kita disebabkan ya, putusnya silaturahmi ya, silaturahim. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi momen-momen di bulan Sya'ban ini bulan sungguh-sungguh persiapan menuju Ramadan ya, ini untuk menuai hasil yang kita tanam. Khatbillah, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mungkin inilah ya yang dapat ana sampaikan. Jadi janganlah melakukan sesuatu di bulan Sa'ban ini, melakukan sesuatu di bulan Sa'ban ini sesuatu yang tidak ada dasarnya. Banyak itu. Dan kita lihat kaum muslimin itu ya kan berkeyakinan bahwasannya bulan Sa'ban itu diturunkannya Al-Qur'an di malam nisfu Sa'ban ini enggak benar, penafsiran yang batil. Kemudian mengkhususkan bulan Sa'ban untuk berziarah kubur. Ya, mereka berprasangka bahwasanya orang yang mati balik ke rumah mengunjungi keluarganya. Ini sungguh ya penafsiran yang batil. Dan inilah momen-momen orang-orang yang mengambil kesempatan jasa ya, ada jasa doa. Jasa doa, jasa baca Quran. Ini banyak dijual di lapangan dengan bermaksud supaya ya bebas dari siksa kubur katanya. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Jadi jangan mengkhususkan di bulan Sa'ban untuk berziarah kubur. Ingat, ziarah kubur itu ya zurul kubura fa innaha, sesungguhnya ya zurul kubura fa innaha tudzakkirul maut. Ingat ya, ziarah kuburlah kalian karena itu lebih mengingat kalian kepada kematian. Jadi tujuan untuk ziarah adalah mengingat kematian, bukan meminta ya berkah. Jadi ini nggak ada nih ritual-ritual yang setiap tahun mereka lakukan, atau tradisi ya kumpul bareng baca sesuatu, misalnya baca surat Yasinan lah kita bilang kan gitu kan. Ini maka tak ada tradisi seperti ini. Mereka kumpul berselawat macam lah sampai tengah malam ya, sampai ada acara ya Isra dan Mi'raj gitu kan. Maka ritual-ritual ini tidak ada. Tolong ya jangan melaksanakan sesuatu yang itu tidak ada dasarnya. Ya, jadi sangat rugi kita nanti di akhirat, karena kita khawatir ketika kita menghadap Rasulullah atau menunggu telaga Kausar, ya kan? Menunggu telaga Kausar, jangan sempat nanti Rasulullah mengusir kita. Ya, suhban. Ya, jangan sempat mengusir kita dari telaga Kausar. Kalau sudah diusir oleh Rasulullah dari telaga Kausar, berarti kita tidak selamat untuk memasuki surganya Allah. Khatabillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita berbenah diri ya, bermuhasabah diri di bulan Sa'ban ini untuk ya menuju kemenangan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Demikian ta'lim kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan tadi bisa menjadi ibrah bagi ana dan para jamaah yang berhadir hari ini. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Saya sudahi dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.